Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri Mela Ardianis dengan NIM 2016040049 dan rekan saya Aprianti Fatikasari dengan NIM 2016040071 dan Muhammad Rashid Hasibuan dengan NIM 2016040092 akan mempresentasikan materi makalah dari kelompok kami, yaitu melindungi sistem informasi. Nah, di mana saya sendiri akan menjelaskan poin A dan poin B. Poin A yaitu pengamanan dan tujuan dari sistem informasi. Yang pertama kita akan membahas dari pengamanan sistem informasi. Nah, keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari risiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki dan memiliki risiko terhadap keamanan sistem informasi yang mencakup. Itu ada dua hal yang dicakupnya. Yang pertama yaitu keamanan. Nah, keamanan itu yaitu kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah teknis yang digunakan dalam mencegah akses yang tidak sah, perubahan, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Nah, yang poin B yaitu kontrol, yaitu metode, kebijakan, prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan keandalan catatan akuntansi, dan kepatuhan operasional standar manajemen. Yang kedua yaitu tujuan keamanan sistem informasi. Nah, tujuan dari keamanan sistem informasi ini ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu kerahasiaan, di mana setiap organisasi itu berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu ketersediaan. Sistem yang dimaksudkan itu untuk selalu ada atau siap menyediakan dan data informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Tujuannya penting bagi sistem yang berorientasi terhadap informasi seperti SIM, DSS, dan sistem pakar. Yang C yaitu integritas. Sistem informasi dan sistem subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Poin D yaitu penggunaan yang sah atau legitimasi use, di mana itu menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak atau oleh sembarang orang. Yang poin B yaitu mengapa diperlukannya pengamanan sistem informasi. Nah, dari keamanan sistem informasi itu akan memproteksi informasi dari ancaman yang luas untuk memastikan kelanjutan usaha, memperkecil rugi perusahaan, dan memaksimalkan laba atas investasi dari kesempatan usaha. Ada 6 poin penting mengapa pengamanan sistem informasi itu penting. Nah, yang pertama yaitu mengacu pada fungsionalitas perusahaan. Jadi, setiap perusahaan itu menetapkan kebijakan guna mengoperasikan perusahaan tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga bisa berjalan dengan efisien. Yang poin kedua yaitu memastikan sistem kegiatan berjalan dengan aman. Perusahaan yang modern itu harus mampu menciptakan ekosistem atau seluruh kegiatan yang berbasiskan teknologi informasi secara lebih terorganisasi atau efisien dan memiliki kemampuan sistem terdistribusi baik. Yang ketiga yaitu melindungi data yang dimiliki perusahaan. Jadi sistem informasi ini penting karena keamanan informasi itu harus mencakup aspek yang dalam melindungi data, baik data dalam jaringan internal maupun internet. Yang poin keempat yaitu melindungi setiap aset perusahaan. Tidak hanya data dan informasi, melainkan keamanan informasi berperan penting dalam melindungi seluruh aset perusahaan, baik itu yang berisiko besar maupun tidak, dan kelengkapan proses di dalamnya. Terlebih lagi, itu sangat penting untuk meminimalisir adanya human error. Yang kelima yaitu ancaman baru semakin canggih setiap harinya, di mana ancaman dan serangan setiap hari semakin canggih. Yang keenam yaitu mengikuti kebijakan yang berlaku seperti
GDPR atau General Data Protection Regulation, di mana itu merupakan peraturan terkait dengan kerahasiaan data yang ditujukan untuk seluruh perusahaan di dunia. Bertujuan guna memberi perlindungan lebih baik terhadap kerahasiaan data dalam ekonomi digital seperti sekarang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya, yaitu Aprianti Fatikasari. Baiklah, saya Aprianti Fatikasari dengan NIM 2016040071 akan mempresentasikan tentang poin C dan poin D. Yang pertama adalah poin C, yaitu penyalahgunaan sistem informasi. Ketika data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, maka akan jadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan dengan bentuk manual. Melalui jaringan komunikasi ini, sistem informasi ini saling terhubung, seperti potensi dari akses yang tidak berwenang, penyalahgunaan, atau penipuan terbatas pada suatu lokasi, tetapi terjadi di titik akses manapun dalam jaringan. Yang pertama adalah kerentanan internet. Seiring berjalannya globalisasi dan jaringan publik yang sangat luas seperti internet, ini lebih rentan terhadap ancaman jika dibandingkan dengan jaringan internal. Kerentanan ini juga meningkat melalui penggunaan surel. Surel ini berisi tentang lampiran yang berfungsi sebagai loncatan bagi perangkat lunak berbahaya atau akses tidak dikenali oleh sistem internal perusahaan. Tantangan keamanan nirkabel. Jaringan nirkabel di rumah lebih rentan terkena ancaman dibandingkan dengan jaringan yang di luar. Hal ini terjadi karena pita frekuensi radio yang lebih mudah untuk memindai seperti jaringan Bluetooth dan jaringan Wi-Fi, sehingga lebih mudah untuk disadap. Tantangan keamanan nirkabel ini terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama adalah perangkat lunak berbahaya. Ini terdiri dari virus, worm, spyware, dan lain-lain sebagainya. 2. Peretas dan kejahatan komputer. Ini terdiri dari spoofing dan sniffing, serangan denials of service, kejahatan komputer, pencurian identitas, click force, dan ancaman global. Yang ketiga adalah ancaman internal karyawan. Ancaman ini tidak hanya berasal dari luar saja, tetapi juga bisa dari dalam perusahaan. Contohnya seperti adanya kecerobohan karyawan yang memiliki akses pada informasi rahasia sehingga dapat memberikan ancaman terhadap perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah kerentanan perangkat lunak. Ini seperti keberadaan bugs yang tersembunyi atau kode program yang cacat. Poin selanjutnya adalah membangun pengamanan dan pengendalian sistem informasi. Ada beberapa cara untuk pengamanan data, yaitu yang pertama adalah pengendalian akses. Pengendalian akses ini bisa dicapai dengan 3 langkah, yaitu identifikasi pemakai, yang kedua adalah pembuktian keaslian pemakai, dan yang ketiga adalah otorisasi pemakai. Yang kedua adalah memantau adanya serangan pada sistem. Nah, di sini digunakan untuk mengetahui apakah ada penyusup yang masuk ke dalam suatu sistem, bisa dari dalam perusahaan. Contohnya seperti adanya kecerobohan karyawan yang memiliki akses pada informasi rahasia sehingga dapat memberikan ancaman terhadap perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah kerentanan perangkat lunak. Ini seperti keberadaan bugs yang tersembunyi atau kode program yang cacat. 3. Penggunaan enkripsi. Enkripsi ini terdiri atas 3, yaitu enkripsi rahasia, enkripsi publik, dan fungsi one way. Yang pertama adalah enkripsi rahasia, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan data-data. Yang kedua adalah enkripsi publik, yaitu untuk melakukan enkripsi dan kunci yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi. Yang ketiga adalah fungsi one way. Di sini digunakan untuk keperluan autentifikasi. Yang keempat adalah melakukan backup terhadap data secara rutin.
Dengan dilakukan backup terhadap data ini secara rutin merupakan suatu hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri, menghapus, bahkan memodifikasi seluruh isi berkas penting tersebut tidak akan menjadi masalah. Saya Muhammad Rashid Asibuan, NIM 2016 040092, akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Aprianti Fatikasari. Baik, poin E yaitu teknologi untuk melindungi sistem informasi. Pada poin tersebut ada beberapa poin yang mencakup untuk melindungi sistem informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentisitas. Autentisitas atau authentication mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti apa yang diakuinya. Autentisitas biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi atau password yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Teknologi terbaru seperti token, kartu pintar atau smart card, dan autentisitas biometrik mengatasi beberapa permasalahan tersebut, di mana token adalah perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk menjamin identitas penggunaan tunggal. Dan token sendiri merupakan gadget kecil yang umumnya sesuai dengan gantungan kunci dan menampilkan kode sandi yang berubah berulang-ulang. Sedangkan kartu pintar atau smart card merupakan sebuah perangkat seukuran kartu kredit yang memuat sebuah chip yang telah diformat dengan informasi izin akses dan data lainnya. Yang kedua ialah firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. Yang pertama yaitu firewall. Firewall mencegah pengguna tidak berwenang dari mengakses jaringan privat. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Biasanya firewall tersebut ditempatkan antara jaringan internal dan privat pemilik organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya. Dan firewall itu sendiri bertindak seperti gatekeeper yang meneliti mandat masing-masing pengguna sebelum akses diberikan ke jaringan. Firewall mengidentifikasi nama, IP alamat, aplikasi, dan karakteristik lain dari lalu lintas masuk. Dan firewall itu memeriksa informasi terhadap aturan akses yang telah diprogram ke dalam sistem oleh administrator jaringan. Selanjutnya yaitu sistem deteksi gangguan. Selain firewall, vendor keamanan komersial sekarang menyediakan intrusi alat dan layanan deteksi yang melindungi terhadap lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan mencoba untuk mengakses file dan database. Selanjutnya yaitu perangkat lunak antivirus dan anti-spyware. Rencana teknologi defensif untuk kedua individu dan bisnis harus mencakup perlindungan antivirus untuk setiap komputer. Dan selanjutnya yaitu sistem manajemen ancaman terpadu. Untuk membantu bisnis mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan, vendor keamanan telah digabungkan menjadi satu alat berbagai alat keamanan, termasuk firewall, jaringan pribadi virtual, sistem deteksi intrusi, dan konten web. Dan yang ketiga yaitu melindungi jaringan nirkabel. Langkah pertama yang sederhana untuk kita menggagalkan hacker adalah untuk menetapkan unik nama untuk SSID jaringan Anda dan menginstruksikan voter Anda tidak menyiarkannya. Perusahaan dapat lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakannya dalam hubungannya dengan private network atau VPN, teknologi virtual ketika mengakses internal perusahaan data. Yang keempat ialah enkripsi dan kunci infrastruktur publik. Banyak bisnis menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka menyimpan, fisik mentransfer, atau mengirim melalui internet. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data ke dalam teks cipher
yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima yang dimaksudkan. Data yang dienkripsi dengan menggunakan kode numerik rahasia disebut kunci enskripsi yang mengubah data yang biasa menjadi teks chip. Ada dua metode alternatif enskripsi, yaitu enskripsi kunci simetris dan enskripsi kunci publik. Dalam enskripsi kunci simetris, pengirim dan receiver membuat sesi internet aman dengan membuat kunci enskripsi tunggal dan mengirimkannya ke penerima, sehingga baik pengirim dan penerima berbagi sama kunci. Kekuatan kunci enskripsi diukur dengan panjang bitnya. Kemudian kunci publik adalah disimpan di direktori dan kunci pribadi harus dirahasiakan. Pengirim menenkripsi pesan dengan kunci publik penerima. Pada penerimaan pesan, penerima menggunakan kunci pribadinya untuk mendekripsikan itu. Selanjutnya yang kelima yaitu menjaga ketersediaan sistem. Suatu perusahaan perlu melakukan langkah tambahan untuk memastikan sistem aplikasinya selalu tersedia. Hal ini perlu dilakukan jika perusahaan menggantungkan pendapatan dan operasionalnya pada penggunaan jaringan digital. Selanjutnya yaitu yang keenam, isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Yang pertama yang A, keamanan dalam cloud computing. Pengorganisasian layanan cloud computing masih menjadi hal yang sangat penting karena akuntabilitas dan tanggung jawab masih menjadi bagian dari pemrosesan cloud computing. Aplikasi cloud computing berada pada pusat data dan server yang sangat jauh yang menyediakan layanan jasa dengan klien bisnis korporasi. Selanjutnya, yang B, mengamankan platform mobile. Perangkat mobile pastinya melakukan banyak fungsi komputer. Mereka harus aman seperti layaknya PC desktop dan laptop terhadap malware, pencurian, dan kehilangan secara tidak sengaja, akses tanpa izin, dan percobaan peretasan. Dan selanjutnya yang ketujuh ialah menjaga kualitas perangkat. Untuk mengimplementasikan keefektifan keamanan dan pengendalian, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak mereka dengan menggunakan matriks perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Matriks perangkat lunak merupakan penelitian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran yang terkualifikasi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.